Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang pelaku-pelaku ekonomi. Berikut akan dijelaskan bagaimana pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, dan masyarakat luar negeri. 1. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Ada dua peran yang dimainkan dalam rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pertama, yaitu sebagai konsumen. Konsumen rumah tangga keluarga yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua yaitu sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Dari penyewaan atau penjualan faktor-faktor produksi tersebut kemudian mendapatkan pendapatan. Pendapatan ini dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Kegiatan utama rumah tangga adalah sebagai konsumsi. Mereka semua menjadi konsumen semua barang dan jasa. Itulah sebabnya rumah tangga keluarga disebut juga sebagai rumah tangga konsumsi. Secara singkat, rumah tangga keluarga diasumsikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Rumah tangga keluarga adalah pemilik dari semua faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. 2. Total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari konvensasi faktor produksi yang mereka miliki. 3. Kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi. 4. Rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. 4. Jika rumah tangga keluarga menyimpankan sebagian dari hasil pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. 2. Rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau sering juga disebut dengan perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Perusahaan dapat dibedakan yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Perusahaan negara umumnya menekankan layanan kepada masyarakat tanpa tujuan mencari laba. Sementara itu, perusahaan swasta dan perusahaan negara berbentuk persero, hampir sebagian besar bertujuan mencari laba. Ciri-ciri rumah tangga produsen. 1. Tidak memiliki sumber daya dan mereka sendiri untuk memproduksi barang dan jasa. 2. Mereka menyewa faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dari rumah tangga keluar. 3. Mereka menggunakan faktor produksi, melakukan faktor produksi, dan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga. 4. Mereka membayar pajak kepada pemerintah. 5. Mereka tidak memiliki simpanan. Pemerintah pada pasal 33 ayat 2 ditulis cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai banyak hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa bumi dan air kejayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Atas dasar 3 dan 2, pemerintah mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN sebagai pelaku ekonomi, dan pemerintah juga melakukan konsumsi dan distribusi. Pengeluaran pemerintah merupakan penghasilan bagi rumah tangga dan pendapat dari perusahaan rumah tangga konsumen, dan perusahaan membayar pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut.
4. Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan ekspor dan impor. Kedua kegiatan ini tentunya mengharuskan kita untuk selalu membuka hubungan dengan negara lain. Adapun keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui kerjasama dengan negara lain, yaitu 1. Pemerintah dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan. 2. Hasil bumi dan hasil kerajinan di Indonesia dapat diekspor ke luar negeri untuk mendapatkan devisa. 3. Memungkinkan pengiriman tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Hal ini akan membantu pemerintah dalam usaha mengurangi pengangguran. 4. Memungkinkan dilakukannya alih teknologi maju dari masyarakat luar yang sangat bermanfaat bagi negara kita yang sedang membangun. 5. Memungkinkan negara kita untuk melakukan impor berbagai barang kebutuhan, konsumsi, dan barang-barang modal untuk menunjang pembangunan. Sekian dari kelompok saya. Maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.